Kalimantan Utara. Kota apa? Utara. Nah, harus tahu dong, ada cerita rakyat legenda yang berasal dari Kalimantan Utara. Nah, banyak sekali cerita rakyat. Ada tentang legenda Bulungan, Bulu Tengon, ya kan? Ada juga cerita tentang Kimbo Kajang dan masih banyak lagi. Sekarang kali ini Bunda akan membawakan cerita dengan judul Aki Arut dan legenda Batu Tanebang. Apa? Batu apa? Tanebang. Nah, cerita ini dari suku Punan Samariot. Ada yang tahu nggak apa itu ya? Suku Punan Samariot. Suku Punan Samariot itu salah satu suku dari suku Dayak. Salah satu suku Dayak, tapi yang namanya suku Punan Samariot yang ada di Kalimantan Utara. Tempatnya ada di mana? Bulungan. Ada yang pernah ke Bulungan? Tanjung Selor. Nah, di daerah pedalaman sana ada namanya suku Punan Samariot yang memang dia hidupnya di hutan belantara. Nah, ini ada kisahnya nih. Nah, mana ya ceritanya? Teng. Nah, itu dia. Pada zaman dahulu kala, seorang Aki Arut, namanya Ki Arut. Dia seorang suku Punan Samariot. Nah, Ki Arut ini hidup berdua dengan istrinya. Mereka hidup bahagia, tinggal hidup bahagia dengan mata pencaharian sebagai apa? Berburu. Kalau berburu mencari apa? Mencari makan di hutan. Nah, terlebih lagi mereka mempunyai dua orang anak laki-laki dan perempuan. Jadi anggota keluarganya ada berapa nih? 4. 1, 2, 3, 4. Apa bahagianya Ki Arut? Setiap kali dia pergi ke hutan mencari hewan untuk bisa dimakan, langsung dibagi untuk istri dan anak-anaknya. Nah, suatu hari Ki Arut dan istrinya akan pergi ke dalam hutan untuk memukul sagu. Kan? Dia pergi ke hutan. Anak-anakku, iya ayah, kalian tinggal dalam gua baik-baik ya. Ayah dan ibu akan pergi ke dalam hutan untuk memukul sagu. Jangan sekali-kali kalian keluar. Ingat? Iya ayah, baik. Kita akan tinggal di dalam gua. Tidak akan pergi keluar. Bagus anak-anakku, dengar kata ayah dan ibu. Siap ayah ibu? Ayah dan ibu pergi dulu ya. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ayahnya pergi ke dalam hutan untuk apa? Memukul sagu. Sementara di dalam gua. Pada zaman itu belum ada rumah ya. Mereka tinggalnya dalam gua. Aduh kakak, aku bosan sekali. Kakak, kenapa adikku? Lama sekali ayah dan ibu. Aku ingin main-main. Ingat kata ayah tadi, tidak boleh pergi keluar gua. Tapi aku bosan. Sudah, tunggu saja. Pada saat itu tiba-tiba datang seekor burung yang besar seperti ayam. Iya, lewat di depan gua. Apa itu kakak? Itu seperti ayam, tapi burung, tapi ayam. Bingung juga aku. Ada dua rupanya. Nah, karena si adik ini bosan, akhirnya mereka menangkap hewan itu dan membuatnya sebagai mainan. Diapakan coba, ada yang tahu nggak? Nah, kedua hewan itu tadi disuruh berkelahi.
Nah, diadu. Nah, siapa ini yang? Iya, ini punya aku kakak. Ini punya aku. Ayo kita adu saja. Ya, siapa yang menang? Aduh, aduh, aduh. Ini kamu kalah. Enggak, ini punya aku menang. Aduh, 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 punya adiknya kalah. Sampai ada yang mati hewannya. Mereka asik bermain sampai mereka tidak sadar ketika langit-langit menjadi gelap. Asik bermain mengadu binatang. Kakak, hewan adik mati sudah. Ya, ayo kita kembali. Ketika mereka mau kembali ke dalam gua, baru mereka sadari ada hujan. Karena gelap, saking gelapnya awan tadi itu, hujannya bukan hujan air, tapi hujan batu. Aduh, aduh, apa ini kakak? Ayo, di mana gua kita kakak? Rupanya tanpa sadar tiba-tiba mereka ada di atas bukit yang tinggi. Tanah yang mereka injak tiba-tiba tinggi sekali, seperti di atas bukit, dan mereka menyatu di dalam awan gelap. Kakak mana? Ayah sama bunda. Ayah. Ibu tadi ya. Ibu. Ayah, ibu. Mereka berputar-putar di dalam awan yang gelap. Sementara ayah berpikirnya bagaimana? Nah, kita lihat dulu ayah. Ini biar berputar-putar di dalam awan sambil teriak-teriak memanggil nama ayah dan ibu. Sementara itu di dalam hutan, ibunya merasa tidak tenang. Aduh, suamiku, ada apa istriku? Perasaanku kok tidak enak ya? Seperti ada sesuatu terjadi pada anak-anak kita. Itu hanya perasaanmu saja. Ayo kita bekerja lagi. Tapi suamiku, ayah, ibu, suara anak-anaknya di atas gunung terdengar. Nah, ayah, ibu, itu suara anak-anak. Bagaimana ini? Ayo kita kejar. Mana ini? Ayo kita kejar. Semakin mereka naik ke atas, semakin mereka tidak bisa menggapai anak-anaknya. Karena gunung itu semakin lama semakin tinggi. Dan kelamaan apa yang terjadi pada anak mereka? Anak mereka menyatu bersama awan itu dan menjadi batu. Awannya mengeras menjadi batu dan anak-anaknya terjebak di dalam batu itu. Mereka berdua masuk di dalam batu. Apa yang terjadi akhirnya? Bagaimana ini? Anak-anakku jadi batu. Bagaimana suamiku? Aduh, bagaimana aku tidak bisa menyelamatkan anak-anak kita? Sampai mereka kelelahan untuk menggapai yang namanya batu tadi. Mereka tertidur dalam hutan. Dalam tidurnya, Aki Arut bermimpi. Nah, dia didatangi oleh orang tuanya dan bilang, "Hai Aki Arut, kau kan punya kapak, ya kan? Kau ada kapak ajaib. Engkau belah itu batu dan juga nanti akan keluar anak-anakmu. Tapi satu syaratnya, harus diam. Belahlah batu itu dengan diam. Gak boleh dia bicara sedikit. Langsung Aki Arut diambil anak-anak. Istrinya ditinggal dulu, dia tidur ya. Nah, ayo kita belah batunya dengan diam. Kalian jangan berisik ya. Satu, dua, tiga. Terus potong-potong itu dibelah lagi batu itu. Nah, sedikit keluar tangannya. Siap lagi. Harus ditebak. Keluar kepalanya.
tinggal kakinya. Ayo terbang lagi. Tapi saking senangnya Aki Arun, langsung dia berteriak, anakku! Dan apa yang terjadi? Batu itu kembali menutup kembali, menelan kedua anaknya. Tadi kan dibilang tidak boleh bicara. Ketika dia kaget mendengar apa, dia senang melihat anaknya, dia langsung bilang, anakku. Dan akhirnya batu ini kembali menelan anaknya yang tidak bisa lagi ditebang. Dicoba tebang lagi, tidak bisa. Itulah legenda namanya batu tanah bang, ya kan? Dimana batu yang ditebang. Sekarang batu itu ada di hulu Sungai Abar, di daerah Kalimantan. Begitulah kira-kira ceritanya adik-adik. Seru tidak? Seru. Nah, kalian harus kenal ya, ada suku apa tadi?